Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Melanjutkan dari video sebelumnya ya tentang transformasi geometri itu tentang ada kemarin itu kita bahas translasi dan juga refleksi. Sekarang kita akan belajar tentang rotasi. Ya. Sebelumnya rotasi tahu nggak pengertian rotasi? Nah, kalau di secara harfiah rotasi itu artinya memutarkan. Nah, jika di dalam transformasi geometri, transformasi rotasi itu adalah transformasi yang memindahkan titik-titik itu dengan cara memutarkan titik-titik tersebut sejauh A terhadap satu. Sejauh berapa sudut? Sejauh berapa sudutnya? Berapa derajat? Ya. Nah, pada proses rotasi ini ditentukan oleh 3 faktor, ya. Bidang datar. Ada besaran sudut yang pertama. Yang kedua adalah besaran sudut yang dirotasikan maksudnya. Yang kedua adalah titik pusat rotasi. Sangat berpengaruh. Yang ketiga adalah arah sudut rotasi. Jika kalau searah dengan jarum jam, berarti besaran sudutnya adalah negatif, ya. Jika arah sudut rotasinya berlawanan jarum jam, itu bisa bernilai positif. Nah, sudut rotasi adalah sudut antara garis yang menghubungkan titik asal dan pusat rotasi yang menghubungkan titik bayangan dengan pusat rotasi. Nah, yang paling common sebenarnya kalau saya pribadi, saya tuh menguliknya banyak banget. Ini ya, dengan jika ada 2 berarti gini, dalam rotasi ini ada 2 titik pusat. Jika titik pusatnya 0,0, maka rumus matrixnya aksen cos alpha min sin alpha cos alpha x dan y. Berarti x aksennya ya, berlaku hukum perkalian matriks. X aksen sama dengan cos alpha kali x ditambah atau dikurang ya, dikurang karena di sininya kurang ya, sin kali ini y, min sin kali y, jadi min sin alpha y. Lalu untuk y aksen bayangan titik y sama dengan sin alpha kalikan x, jadi sin alpha x ditambah cos alpha kali y. Kalau titik pusatnya bukan di titik 0,0 ya, maka berlaku rumusnya atau titik A, B ya. Maka x aksen y aksen sama dengan cos alpha min sin alpha cos alpha. Alpha itu sudut ya. Dengan alpha itu adalah sudut. Lalu di sininya x kurangi a, y kurangi b ditambah a b. Dengan bayangannya x aksen cos alpha kali x kurangi a dikurangi
kurangi B ditambah A. Y aksen sama dengan cos sin alfa kali X kurangi A ditambah cos alfa Y kurangi B ditambah B. Ya. Nah, ini rumus umumnya kalau cari panduan cepatnya ini. Ya. Kalau titik ini panduan cepatnya. Panduan rumus umum sebenarnya ya. Dalam penjumlahan matriks. Nah, sekarang kita akan mengenal rotasi dengan berbagai derajat, sudut derajat. Namun yang paling common itu ada rotasi 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Ada juga rotasi min 90 derajat, min 180 derajat, min 270 derajat, dan min 360 derajat, dan juga rotasi 0 derajat. Namun saya akan bagi menjadi 4 bagian. Untuk pembahasannya kita simak pembahasannya berikut ini ya. Nah, kita yang pertama kita ke ini. Langsung di cos ya. Ikutin. Costing bareng-bareng. Recounting. Misalkan saya punya sudut rotasinya itu jika rotasinya adalah 90 derajat. Karena sudut lingkaran itu 300, totalnya adalah 360 derajat dalam satu kali putaran, maka sudut rotasi 90 derajat itu sama dengan rotasi min 200. Kalau 90 kurang 360 kurang 90 berapa? 270. Tapi tulisnya jadi min. Ya jangan plus, beda lagi. Nah, kalau rotasi ini ya kita bagi menjadi 2 terhadap titik 0,0. Kita padukan rumusnya tadi. Padukan tadi langsung aja ya ke yang X dan Y. X aksen tadi berapa? X aksennya cos alpha X ya, min sin alpha Y, betul kan? Nah, alpanya tadi berapa? Pilih aja salah satu. Cos alpanya tadi sudutnya 90 derajat kalikan X. Sin 90 derajat kali Y. Cos 90 berapa? Ada yang tahu cos 90? Cos 90 adalah cos 90 berapa? 0 kalikan X. Sin 90. Sin 90 berapa? Sin 90 berapa? Sin 90 di sini tetap. Sin 90 berapa? 1 kali Y. Maka 0 kali bilangan apapun yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0 juga. 1 kali Y jadi Y. Ininya tetap ada. Kalikan min jadi min Y. Jadi untuk sumbu X
jika dirotasikan dengan titik 0,0, maka hasil bayangan X itu adalah min Y. Titik. Ya. Nah, kita mencari Y-nya. Y-nya nih. Kita mencari Y-nya. Y-nya, bayangan Y-nya tadi. Langsung aja kita masukin tadi. Y aksen sama dengan tadi sin alfa kali X ditambah cos alfa kali Y. Sin 90 ditambah cos 9, ini X ya, kali X 90 kali Y. Sin 90 berapa? Sin 90 1 kali X tambah cos 90 kan 0 dikalikan Y, berarti X ditambah 0 diaksen sama dengan X. Nah, jadi bayangannya adalah kalau dirotasikan sebesar begini akan menghasilkan bayangan Y, min Y, X. Yang tadinya X, Y menjadi Y-nya di depan, angka yang tapi negatif, X-nya menjadi di belakang dengan kontur positif. Contoh ya, paham kan? Nah, misalkan contoh ya, ini contoh. Pembahasan kita akan panjang. Ada 4 bagian, ini belum kan juga jadi 8 ya. Oke, misalkan sebuah titik ini A 1,1 dirotasikan terhadap titik 0,0. Tentukan bayangannya. Kita langsung aja masukin bayangannya tadi, rumus bayangannya aja langsung. Tadi kan min X berapa tadi? X aksennya berapa tadi? Min Y. X aksen. Nah, ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Masuk. Aksen min langsung rumus cepatnya masukkan aja ya. Y aksen sama dengan X. Y aksen, X-nya balik berapa? 1. Jadi bayangannya adalah min 1, aksen min 1,1. Paham? Ya. Kalau pakai rumus cepat ya. Ini kalau saya pengerjaannya pakai rumus cepat. Rumus singkat aja ya, supaya lebih dipahami. Saya kasih tips and triknya langsung dari saya. Nah, kalau misalkan ada lagi, kalau misalnya ditanyakan ini, berarti sama aja dengan sudut. Kenapa jadi min 240? Ya, set. Kalau min kan segini, set. Nah, berarti aja udah sama aja dengan rotasi ke sini kan, sama aja kan? Gitu, ya, paham? Oke, lanjut. Bagaimana kalau jika bukan titik 0,0, di titik A, B. Ya. Berarti kita tadi ingat gak rumusnya apa? X aksen cos alfa kali X kurangi A dikurangi sin alfa kali Y kurangi
B ditambah A. Maka kalau cosnya X aksen, cosnya berapa? Cos 90 dikali X min A dikurangi sin 90 Y kurangi B ditambah A. Cos 90 berapa? 0. Apa-apa dia dikalikan 0 jadi 0. Min sin 90 1 dikali Y min B. Min Y ditambah B ditambah A X aksen. Kalau misalnya mau dibalik A ditambah B min ini cepat nih. X aksen sama dengan A tambah B ditambah Y. Tambahkan ininya lalu tambah dikurangi dengan titik Y. Jika Y aksen sama dengan sin alfa X kurangi A dikurangi cos alfa Y kurangi B tambah B. Sin 90 pengejar X kurangi A cos sin 90 1 ya, X kurangi A cos 0 ditambah B. 1 kali X 1 kali min A ditambah ini untuk Y aksennya. Aksennya jadi sama dengan X dikurangi A ditambah B. Ya, kita ke contoh. Biasa tidak afdol kalau tidak ada contoh. Aku lupa nih. Astagfirullah nih, aku lupa. Nah, kita sambil contohkan ke fungsi. Aku lupa kan. Nah, kita contoh. Ya. Contoh dulu ke titik A. Titik A seperti saya favoritkan 1,1. Ya, dirotasikan terhadap titik B 2,1. Bayangannya berapa? Berarti A aksen. Berarti ini A, ini B, ini X, ini Y. Ingat rumusnya. Jika mencari bayangan X aksen sama dengan A ditambah B dikurangi Y. A-nya berapa? 2 tambah 1 dikurangi 1 berarti X aksen sama dengan Y aksen. Y aksen tadi adalah rumusnya X dikurangi A ditambah B sama dengan X-nya berapa? 1 dikurangi A-nya 2 tambah satu dikurangi min 1 dikurangi 2 min 1 ditambah 1 jadi 0. Jadi aksen sama dengan 2,0. Dirotasikan sejauh 90 derajat ya.
Nah, bagaimana diterapkan dengan fungsi? Misal ada sebuah fungsi mau ditetapkan, jadi yang tadi ya, ditetapkan X tambah Y sama dengan 0 di rotasi R 90 derajat atau min 327 min 270 derajat. Titik asalnya adalah ada A-nya titik asal, B-nya adalah titik 2,1 ya. Berarti bayangannya apa? Bayangan fungsi ini. Nah, jika dirotasikan titik asal, tadi sudah saya jawab kemarin tadi ya. Nah, saya di sini jadi pindah ke sini ya. X aksen itu sama dengan apa tadi? A ditambah B dikurangi Y ya. Karena di sini titik asal berarti 0,0, berarti X-nya kan ini. Balikan Y sama dengan min X aksen. Paham? Ini titik X, kita cari X sama dengan Y sama Y aksen sama dengan X sama dengan Y aksen. Maka kalau fungsi ini kita simplifikasikan, X ganti X nya tadi ku Y ditambah Y nya ganti ku X. Aksen ya, X aksen 0, berarti Y aksen dikurangi X sama dengan 0 atau Y dikurangi X sama dengan 0. Paham? Nah, terus lalu jika dirotasikan pada titik B 2,1, maka tadi yang saya rumuskan X aksen sama dengan A dikurangi B tambah Y. A-nya tadi berapa? 2 ditambah 1 X aksen 3 dikurangi Y ya. X aksen ditambah Y sama dengan 3, Y sama dengan 3 dikurangi X aksen ya. Y aksen sama dengan X dikurangi A ditambah B. Y aksen X-nya berapa tadi? X-nya tidak ada. A-nya tadi 2 ditambah 1. Y aksen sama dengan X dikurangi 1. X sama dengan Y aksen dikurangi 1 ya. Ya. Oke. Nah, ya. Paham sampai sini ya? Oke. Kita lanjut.
rotasi ada, kita udah paham ya. Rotasi sebesar 180 derajat atau min 180 derajat. Ya. Nah, kita masukkan tadi. Nah, kita akan masukkan dulu terhadap titik 0,0 ya. Nah, kalau misalnya gini, tadi masukkan aja tadi X aksen sama dengan cos alpha kali X ditambah min ya, min sin alpha kali Y. Cos alpha itu cos, masukkan cosnya masuk 180 derajat kali X dikurangi sin alpanya tadi berapa? 180 derajat kali Y. Cos alpha cosnya, cos alpha, cos itu nilainya kalau 180 derajat itu nilainya adalah 1 berarti X dikurangi sin 180 0 ya. Maka cos 180 sorry, salah, bukan 1 tapi min 1, sorry, min 1 berarti min X, arti X nya aksen min X dikurangi 0 tetap jadi min X ya. Aksen sama dengan min X. Nah, Y aksen sin Y alpha, sin alpha kali X ditambah cos alpha kali Y. Sin alpha sin 180 derajat kali X, cos 180 derajat kali Y. Sin 180 derajat berapa? Cos 180 derajat min 1 dikalikan Y, jadi 0 dikurangi Y sama dengan min Y, jadi ya aksen sama dengan Y. Paham ya? Nah, kita ke contoh. Contohnya adalah seperti begini saya. Ya. Misalkan saya punya titik tadi titik favorit saya, titik A 1,1 rotasi 180 derajat searah. Kalau searah jam-jam berarti min 180. Artinya sama juga dengan berlawanan jam 180 juga kan, betul? Berarti titik 0,0 Y bukan A aksen. Nah, berarti tadi X aksen itu tadi sama dengan min X. X nya tadi X aksen sama dengan X aksen min 1. Y aksen sama dengan min Y. Y aksen sama dengan min 1. Ya, paham? Oke. Bagaimana jika fungsi ini diputar sebanyak 1 radian, 1 pi atau 1 radian? 1 pi ini artinya 180 derajat. Kalau ada 1 pi, kalau 2 pi
itu 360 derajat. Satu penuh lingkaran. Ini satu penuh lingkaran, ini setengah lingkaran, ini satu penuh lingkaran. Ya. Misalkan saya punya fungsi ini, ya, x. Titik favorit saya, x tambah y itu sama dengan 0. Diputar sabangnya pi. Ya, ada titik 0,0. Bayangannya berapa? Mesinnya berapa? Nah, kita masukkan x aksen sama dengan min x. Ya, jadi x sama dengan min x aksen. Ya, maka rumus ini kan y aksen sama dengan min y. Y sama dengan min y aksen. Masukkan aja min x aksen min plus min 0. Min x aksen dikurangi y aksen. Oh, tidak ada pilihannya ini, jadi min x aksen dikurangi y. Min x dikurangi y sama dengan 0. Bayangannya ini. Ya. Paham? Nah, lanjut ya. Kita lanjut. Nah, jika dirotasikan 180 atau min 180 derajat, dirotasikan terhadap titik, ya, A, B. Maka rumusnya tadi masukkan aja x aksen sama dengan cos alfa kali x kurangi A dikurangi sin alfa y dikurangi b ditambah A. Cos alfanya berapa? Cos 180 derajat x kurangi A dikurangi sin 180 derajat y kurangi b ditambah A. Cos 180 derajat apa? Min 1 ya. Min 1 kalikan x kurangi A. Sin ini jadi 0 ditambah A. Min 1 dikalikan x kurangi A ditambah A. Min 1 kali min x jadi min x. Min 1 tambah kalikan min A plus A ditambah A. Jadi min x ditambah 2A. Kalau dibalik 2A dikurangi x. Jadi x aksen sama dengan ini. Jika y aksen, ya, nah ini ya, maka y aksennya ya y aksen sin alfa x kurangi A cos alfa y kurangi b ditambah b. Sin 80 derajat x kurangi A ditambah cos 100 berapa? 180
180 derajat, Y kurangi B ditambah B. Ya. Sin 180 0 ya. Tambah cos. Cosnya min 1. Y dikurangi B tambah B. Kayak aksen sama dengan 0 ditambah sama dengan min 1 kali Y dikurangi B ditambah B. Min Y, min 1 kali Y, min Y. Min 1 dikalikan B plus B ditambah B. Sama dengan min Y di plus 2B. Sama dengan 2B min. Ya, paham? Oke, kita lanjut. Ya, kita contoh aja. Ya, saya punya titik favorit. Titiknya 1,1 A itu 1,1. Rotasi sebanyak pi radian min pi 180 terhadap titik B yaitu 2,1. Bayangannya berapa? Berarti kan udah diketahui ini A nya adalah 2, B nya 1, X nya 1, Y nya juga 1. Lanjut ya, lanjut. Lanjutkan ya, lanjutkan dong, lanjutkan ya, lanjutkan dong. Lanjutkan. Berarti kita mencari X aksen itu dengan memasukkan aja tadi rumus simpelnya. X aksen itu dari 2A dikurangi X ya, betul? X sama dengan 2A, 2 kali 2 A nya masukkan, dikurangi X nya tadi 1. X aksen sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Y aksen sama dengan berapa? Tadinya 2B dikurangi aksen B nya berapa? 2 kali 1 dikurangi Y nya dari berapa? 1. Aksen 2 dikurangi 1, Y aksen sama dengan 1. Berarti koordinat bayangannya adalah 3,1 ya. Berarti kalau kita rotasinya 180 atau min 180, maka yang tadinya X, Y itu A nya itu berubah menjadi A aksen min X, min Y ya. Kalau di rotasinya beda nih, jadi A, B, jadi A aksen itu 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Kalau titik adalah titik A dan B ya. Oke, bagaimana dengan fungsi? Nah, saya punya fungsi favorit saya adalah ini X, ditambah Y sama dengan 0 dirotasi dengan titiknya itu A nya itu dengan titik A 2,1. Rotasinya sejauh berapa? Min
atau plus radian lah, plus radian, pi radian 180 derajat ya. Nah, bedanya kan aksennya, bayangannya, fungsi bayangannya berarti kita langsung kumpulkan x aksen 2a dikurangi ix hanya berapa? X aksen 2 kali 2 dikurangi x, x-nya tidak diketahui. Aksen sama dengan 4 dikurangi x, maka x sama dengan 4 dikurangi x aksen. Y aksen sama dengan 2b dikurangi y, sama dengan 2 dikalikan 1, b nya kan 1 kan, y aksen ya. Y aksen sama dengan 2 dikurangi y 2 dikurangi y aksen. Masukkan aja langsung, maka fungsi bayangannya adalah 4 dikurangi x aksen ditambah 2 dikurangi y ya, sama dengan 0. Nanti 4 dikurangi x ditambah 2 dikurangi y sama dengan 0. Sederhanakan. Kita kurangi dengan sejenis, artinya yang koefisien atau variabelnya sama. Kalau ini konstanta dengan kalau tidak ada nggak? Ada, berarti yang konstanta saja dikuranginya. 4 ditambah 2 jadi 6. 6 dikurangi x dikurangi y, x aksen ya, aksen sama dengan 0, atau bisa sama dengan 6 dikurangi x dikurangi y sama dengan 0, atau min x min y sama dengan negatif 6, atau x ditambah y sama dengan 6. Gitu. Paham nggak adik-adik? Ya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita akan belajar rotasi sebesar 270 derajat atau sama dengan rotasi min 90 derajat. Nah, yang pertama ini rotasi terhadap titik asal atau 0,0. Masih ingat kan rumusnya? Ya. Kalau misalnya terhadap titik 0,0, maka x aksen sama dengan cos alfa kali x min sin alfa kali y. Cosnya masukkan, nah alfanya masukkan, ganti cos 270 derajat kali x dikurangi sin 270 derajat dikalikan y. Cos 270 berapa? Tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu gak? Cos 270 adalah min sin 270. Sin 270 berapa? Min 1 kali y. Negatif kali positif, negatif kali negatif jadi positif. 1 kali y jadi y. Jadi x aksen sama dengan y. Ya. Nah, paham ya? Nah, y aksen sama dengan sin alfa kali x ditambah cos alfa kali y. Alfanya berapa? Sin 270
derajat kali X. Cos 270 derajat kali Y. Sin 270 berapa? Min 1 kali X ditambah 0 kali Y. Min kali X, min X ya, tambah 0 sama dengan min X. Y aksen sama dengan min X. Ya. Paham? Jadi jika dirotasikan, A-nya adalah A, B, X, Y ya, dirotasikan min 90 derajat atau min setengah pi per 2 atau dirotasikan 3 pi per 2, maka bayangannya adalah A aksen sama dengan Y, min X. Dibalik yang tadinya Y, yang tadinya di sini jadi di sini, jadi X. Yang tadinya X jadi Y. Dibalik, jadi X jadi min. Gitu ya. Oke? Tidak abdul kalau pakai contoh. Kalau tidak pakai contoh. Contoh. Guys. Kan kata saya tidak abdul pakai contoh. Kalau pakai contoh, tidak pakai contoh. Misalkan titik pokok saya A itu 1,1 rotasi 3 pi per 2 ya, 3 pi per 2 atau 270 derajat terhadap titiknya 0,0. A aksen. Nah, tadi kita udah tahu rumusnya kan? X aksen sama dengan Y. Ini X, ini Y. Y-nya mana? Satu ganti, masukkan aja langsung. X aksen 1. Kita cari Y aksen. Y aksen sama dengan min X. Sama dengan X-nya masukin. Bentuk 1. Aksen positif kali negatif jadi negatif, maka nah A aksennya sama dengan 1, min 1. Paham? Ya. Bagaimana kalau dirotasikan sebagai sebuah fungsi? Nah, fungsi favorit saya. Nggak ada fungsi favorit saya. Fungsi favorit saya itu adalah X tambah Y sama dengan 0 di rotasi sejauh min 3 pi per 2, artinya 270 derajat. Maka fungsinya X aksennya atau X aksennya berapa? Kita masukkan X aksen sama dengan Y. Y sama dengan X aksen. Y aksen sama dengan min X. X sama dengan min Y aksen. Masukkan aja langsung. Masukkan ke rumus. X-nya tadi apa? Y-nya berapa? X-nya sama dengan min Y ditambah X min Y aksen, dicari ya. X aksen sama dengan 0. Kalikan. X aksen dikurangi Y aksen sama dengan 0. Atau X tambah Y dikurangi Y sama dengan 0. Ini fungsi.
masih di 270. Atau bagaimana jika dirotasikan di titik bukan 0,0 tapi A, B ya. Titik A, B ya, titik A, B. Pusatnya adalah titik A, B. Maka kita masukkan aja tadi seperti yang rumus awal. X aksen sama dengan cos alfa kali X kurangi A dikurangi sin alfa Y dikurangi B tambah A untuk mendapatkan nilai X aksen. Masukkan aja dulu cos 270 derajat X kurangi A min sin 270 derajat Y kurangi B tambah A. Cos berapa kalau cos? Kan 0 kali X. Sin min 1. Sama dengan, ini kali ini tetap 0 ya. Min kali min plus. Y langsung aja min B tambah langsung X aksen Y dikurangi B min B kurangi A plus A. Atau kalau mau dibalik ya, A dikurangi B ditambah Y. Oke? Paham? Untuk Y aksen ya, karena coba-coba hapus ya. Kita mencari Y aksen. Y aksen sama dengan sin alfa kali X kurangi A ditambah cos alfa X kurangi A ditambah B. Kurangi B ya, bukan cos yang di sini tuh Y. Sin 180 derajat X kurangi A ditambah cos 108 kasih 370 Y dikurangi B ditambah B. Sin 270 adalah min 1 X kurangi A cos 0 ditambah B. Kita kalikan min kali plus min, min X, min kali plus min plus ditambah 0 ditambah min X ditambah A ditambah B. Y aksen, Y aksen bisa sama dengan A tambah B kurangi X ya. Itu selesai. Oke? Tidak apa pakai, kalau tidak pakai
tidak afdol ya. Kita mulai dengan contoh. Sebuah titik favorit ya, A 1,1 dengan dilintasi 90 derajat, titik asalnya B 2,1. Aksen kita cari langsung. X aksen sama dengan tadi apa ya, X plus A min B ya, bukan X, salah, Y ya di sini ya, Y plus A min B. Y nya tadi berapa? 1, A nya 2, B nya 1. Jadi X aksen sama dengan 2. Y aksen sama dengan A plus B min X. A nya berapa? 2, B nya 1 dikurangi 1. Aksen sama dengan 2. Itu ya teman-teman. Sebentar saya sambil fraksi jika ada rumus yang kurang tepat ya. Ya betul ya. Nah ternyata betul. Rumusnya benar ini ya. Oke lanjut ya. Nah lanjut. Kita ke ini contoh soal lagi. Masih fungsi favorit saya. Ada fungsi X tambah Y sama dengan 0 ya. Maka dirotasikan gini di 90 atau 270 derajat. Fx aksen ya. Maka langsung X sama dengan Y ditambah A kurangi B ya. X aksen sama dengan Y, A nya berapa? 2 dikurangi 1. X aksen Y ditambah 1. Kita balikan. Y sama dengan X aksen dikurangi 1. Ini note ya, noted. Y aksen, kita ke Y aksen. Y aksen adalah tadi itu apa? A plus B dikurangi X. A nya berapa? A nya 2 ditambah 1 dikurangi X. Y aksen ya. Y
Y aksen sama dengan 3 dikurangi X. X sama dengan 3 dikurangi Y aksen. Masukkan. Ganti X dengan Y ini diganti dengan ini. Maka X-nya tadi berapa? 3 dikurangi Y ditambah X aksen min 1. Langsung 3 dikurangi Y aksen, positif kali positif, positif ya, X aksen, positif kali negatif, negatif. Lakukan operasi dengan pengelompokan suku sejenis. Dulu yang sejenis, kalau tidak ada variabelnya bisa langsung jumlahkan. 3 dikurangi 1 jadi 2. Berarti min Y ditambah X aksen ditambah X aksen plus 2 sama dengan 0. Atau 2 dikurangi Y aksen ditambah X sama dengan 0. Bisa ya. Atau min Y aksen ditambah X aksen dengan 2. Bisa. Atau X aksen dikurangi Y aksen sama dengan 2. Bisa. Atau X aksen dikurangi Y aksen ditambah 2 sama dengan 0. Bisa. Paham? Tergantung pilihannya ya, tergantung multiple choice-nya yang mana. Oke teman-teman? Paham? Nah, saya akan tanya, kita ada sebenarnya ada 5 sebenarnya. 5. Ada rotasi 360 derajat, min 360 derajat, atau 0 derajat. Nah, mereka ini, 3 sudut atas ini memiliki satu kesamaan. Artinya kalau kalian memutar 360 derajat, artinya mereka akan kembali lagi ke titik asal mereka, titik bayang asli mereka. Titik bayangannya adalah titik asli mereka. Sehingga kita putarkan dengan 90 derajat, putar. Berarti kan video kita start ya, baik searah maupun berlawanan jarum jam. Kita lihat ya, perhatikan baik-baik. Saya menggambar bola. Nah, saya startnya di sini. Titik ini diputar 360 derajat. Set. Nah, bayangannya apa? Kembali ke titik semula. Ya, mau berlawanan mau searah ini. Set. Kan kembali ke titik semula, ya. Maka dengan mudah X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan Y. Itu untuk berlaku jika ditempatkan titik pusat rotasinya di mana saja, baik di titik asal ataupun di titik sembarang titik yang lain. Berarti kedudukannya tetap sama, gitu ya. Apalagi kalau 0 derajat. 0 derajat artinya tidak diputar sama sekali. Kalau diputar 0 derajat kan tidak diputar sama sekali, artinya kan berlaku X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan Y, atau tetap. Contoh lagi, saya punya favorit titik. Titik A 1,1 dirotasikan terhadap 2pi, ya.
2pi di 0,0. Aksennya berapa? Kalau dirotasikannya 2pi, itu artinya 360 derajat. Kalau 360 derajat berarti rumusnya tadi X aksen sama dengan X. X-nya berapa? X aksen sama dengan 1. Y aksen sama dengan Y. Y-nya berapa? 1. Simple. Itu aja. Paham kan? Kalau titiknya 1,2,1 sama aja. Simpelnya begitu. Jika dirotasikan sebesar 360 derajat atau minusnya atau 0 derajat, pasti akan kembali bayangannya, titik bayangannya akan kembali ke titik aslinya, semulanya. Paham? Oke? Sekian ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Dadah.